Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi akuntansi keuangan tentang kartu piutang. Kartu piutang merupakan catatan akuntansi yang berbentuk buku pembantu yang memuat rincian mutasi piutang perusahaan terhadap semua pelanggan yang berhutang. Pengelolaan kartu piutang dilakukan oleh bagian kartu piutang. Tugas pengelola kartu piutang sebagai berikut. Yang pertama, ada surat pernyataan piutang dikirim ke debitur sebagai konfirmasi apakah besarnya piutang menurut catatan perusahaan sama dengan catatan debitur. Kemudian juga mengelola daftar saldo piutang, yaitu memuat informasi saldo piutang kepada tiap debitur pada tanggal tertentu untuk pengecekan kesamaan total saldo piutang menurut kartu piutang dengan saldo akun piutang pada tanggal yang sama. Kemudian juga mengelola daftar umur piutang. Daftar umur piutang diperlukan untuk menganalisis kemampuan masing-masing debitur membayar utang. Perhatikan kartu piutang berikut ini. Saldo awal biasanya dicatat di debit. Kemudian jika ada transaksi penjualan kredit, catat di mutasi debit. Kemudian jika ada retur penjualan, ada pelunasan piutang, ada penghapusan piutang, dicatat di mutasi kredit. Pembukuan mutasi piutang ke kartu piutang. Faktur penjualan umumnya rangkap 3, warna putih atau asli untuk pembeli, warna kuning untuk jurnal penjualan, warna merah untuk mutasi debit di kartu piutang. Bukti penerimaan kas digunakan bagian jurnal untuk menjurnal, yang selanjutnya oleh bagian piutang dicatat mutasi kredit dalam kartu piutang. Nota debit atau kredit digunakan mencatat jurnal, selanjutnya digunakan bagian piutang sebagai mutasi kredit di kartu piutang. Memo kredit dari bank sebagai bukti penerimaan tagihan melalui bank digunakan bagian piutang sebagai mutasi kredit di kartu piutang. Bukti memorial penghapusan piutang oleh bagian jurnal untuk mencatat jurnal oleh bagian piutang sebagai mutasi kredit di kartu piutang. Perhatikan contoh berikut ini. Transaksi di PT Optimis selama bulan Agustus 2020, tanggal 1 saldo piutang di toko aman Rp500.000, tanggal 5 penjualan ke toko aman sebesar Rp3.000.000, faktur nomor 312 termin 2/10 N/30. Kemudian tanggal 6 retur penjualan dari toko aman sebesar Rp100.000. Kemudian tanggal 7 penerimaan pembayaran piutang sebesar Rp500.000 dengan nomor bukti BKM 103. Kemudian tanggal 10 penerimaan pelunasan piutang atas transaksi tanggal 5 Agustus 2020 nomor bukti BKM 112. Dari transaksi tersebut bisa kita masukkan ke dalam kartu piutang. Di sini ada identitasnya, nomor rekening, nama, alamat, kemudian lembar kes, syarat, batas kredit. Biasanya perusahaan ada batas kreditnya. Transaksi yang pertama, tanggal, ini tahunnya diketik dulu 2020, kemudian bulan Agustus. Tanggal 1 keterangannya adalah saldo. Saldo biasanya dicatat di debit Rp500.000. Kemudian tanggal 5 faktur nomor 312 mutasinya adalah debit Rp3.000.000. Ini adalah penjualan secara kredit, sehingga saldonya adalah Rp500.000 ditambah 3 juta sama dengan Rp3.500.000. Kemudian tanggal 6 keterangannya adalah retur, mutasinya adalah kredit karena ada retur. Di sini kredit, saldonya debit 3.500.000 dikurangi kredit 100.000 sama dengan Rp3.400.000. Kemudian tanggal 7 di sini adalah BKM 103, keterangannya mutasinya adalah kredit Rp500.000 karena ada penerimaan pembayaran piutang. Sini mengurangi dari piutang. Saldonya adalah Rp2.900.000. Rp2.900.000 ini didapat dari Rp3.400.000 yang saldonya debit dikurangi dengan mutasi kredit menjadi Rp2.900.000. Kemudian tanggal 10 PKM 112
Mutasinya adalah kredit. Di sini ada penerimaan pelunasan piutang sebesar Rp2.900.000. Kita lihat saldonya debit 2.900.000, sementara ada mutasi kredit sehingga hasilnya adalah 0. Konfirmasi piutang merupakan surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangannya mengenai benar atau tidaknya saldo piutang pada tanggal tertentu yang disebutkan dalam surat tersebut. Jenis konfirmasi piutang yang pertama, konfirmasi positif. Konfirmasi positif merupakan surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik yang berisi permintaan agar debitur mengirim surat balasan kepada akuntan publik baik jika setuju maupun tidak setuju tentang saldo dalam surat konfirmasi. Ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi adalah yang pertama, tidak ada kepastian tentang kesalahan dari hasil penilaian sistem pengendalian intern yang lemah. Kemudian, debitur bukan perusahaan perorangan. Kemudian, jumlah saldo debitur sangat besar dari seluruh piutang. Kemudian, piutang dari penjualan kredit. Yang kedua, konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif merupakan surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur di mana pihak debitur meminta mengirim balasan langsung kepada akuntan publik jika tidak setuju atas saldo dalam surat konfirmasi. Ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi negatif adalah yang pertama, hasil penilaian pengendalian intern sangat baik. Kemudian debitur banyak jumlahnya tetapi saldonya relatif kecil. Debitur terdiri atas orang pribadi. Bentuk surat konfirmasi piutang. 1. Surat konfirmasi piutang akhir tahun. Surat ini yang diinformasikan kepada pelanggan hanya saldo akhir bulan tertentu saja. Kemudian yang kedua, surat konfirmasi satuan piutang. Surat ini isinya adalah konfirmasi saldo awal bulan, mutasi debit dan kredit selama 1 bulan dan saldo akhir bulan. Kemudian yang ketiga, surat konfirmasi faktur yang belum terbayar. Yang diinformasikan kepada pelanggan hanya faktur yang belum dibayar sampai tanggal tertentu. Ini adalah contoh surat konfirmasi piutang akhir bulan. Anda lihat di sini dari PT Indomerdika. Surat konfirmasi piutang kepada toko aman di Kendal. Berikut ini kami sampaikan catatan kewajiban Anda kepada kami per 31 Agustus 2020. Apabila terdapat ketidaksetujuan, mohon menghubungi staf kami Saudara Haini. Telepon 0294382288. Di sini terlihat surat konfirmasi piutangnya hanya berisi tentang saldo akhir bulan saja. Kemudian contoh surat konfirmasi satuan piutang. Di sini ciri-cirinya adalah ada saldo awal, kemudian ada mutasi debit kredit, kemudian ada saldo akhir. Contoh berikutnya adalah surat konfirmasi faktur yang belum terbayar. Ciri-cirinya adalah di sini mencantumkan tentang faktur yang belum terbayar. Di sini ada dua, tanggal 10 dan tanggal 12. Laporan rekapitulasi piutang. Lihat tabel berikut ini. Sini ada tabel tentang rekap piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Berisi tentang rekap masing-masing debitur, jumlah piutang di akhir bulan. Di sini ada nama debiturnya toko aman, saldo awalnya 0, kemudian mutasinya debit 3 juta, kredit 2 juta, sehingga saldo akhirnya tanggal 31 Agustus 2020 adalah 1 juta. Kemudian nomor berikutnya D02, debiturnya toko Karunia, saldo awalnya 8.500.000, ada mutasi debit itu 11.500.000, kemudian mutasi kredit 7.500.000, sehingga saldo per 31 Agustus 2020 adalah Rp12.500.000. Kemudian nomor D03 dengan nama debitur toko Rahayu, saldo 1 Agustus 2020 Rp3.750.000, mutasi debitnya tidak ada, kredit juga tidak ada,
Saldo 31 Agustus 2020 Rp3.750.000. Kemudian totalnya untuk saldo 1 Agustus 2020 adalah Rp12.250.000, mutasi debit Rp14.500.000, mutasi kredit Rp9.500.000. Saldo 31 Agustus 2020 adalah Rp17.250.000. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.